Halo, bertemu lagi di video kali ini tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini yaitu persamaan dasar akuntansi, konsep dasar persamaan akuntansi, lalu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dan klasifikasi akun. Nah, kenapa sih kita harus tahu persamaan akuntansi? Atau kenapa sih kita tuh harus paham tentang persamaan dasar akuntansi? Nah, jawabannya karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Jadi sebelum kita melakukan penjurnalan, membuat laporan keuangan, kita harus paham dulu ya persamaan dasar akuntansi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Nah, persamaan dasar akuntansi adalah menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumber dananya. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat contoh kasus berikut ini ya. Nah, kita bisa lihat dari contoh kasus yang ini ya. Jadi di sini tuh ada seorang pengusaha yang membuat sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini tuh memiliki apa aja sih? Ternyata si perusahaan ini tuh memiliki uang kas senilai 500 juta, kendaraan senilai 150 juta, dan laptop senilai 20 juta. Nah, ini tuh si perusahaan ini tuh memiliki uang kas, kendaraan, laptop. Kita harus tahu nih sumber dananya tuh dari mana aja. Nah, yang pertama, perusahaan memiliki uang kas senilai 500 juta. Ternyata uang kas 500 juta yang dimiliki perusahaan itu berasal dari si pemilik perusahaan. Si pemilik perusahaan menyetorkan uang senilai 500 juta sebagai modal awal pembentukan perusahaan. Nah, kita udah tahu ya sekarang uang 500 juta ini tuh sumber dananya dari si pemilik perusahaan. Nah, apa saja yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari si pemilik perusahaan dinamakan dengan modal. Lalu sekarang perusahaan memiliki kendaraan senilai 150 juta. Nah, sumber dananya itu dari mana? Ternyata sumber dananya adalah perusahaan melakukan pembelian ke dealer dengan cara memberikan down payment senilai 50 juta yang dilakukan oleh owner dan sisanya berhutang ke dealer senilai 100 juta. Lalu perusahaan memiliki laptop senilai 20 juta. Sumber dananya dari mana? Ternyata si perusahaan melakukan pembelian secara kredit kepada CV Elektronika sebesar 20 juta. Nah, segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan ini dinamakan dengan aset. Sedangkan segala sesuatu yang dimiliki perusahaan berasal dari si pemilik atau owner dinamakan modal. Lalu, hutang-hutang yang ada di perusahaan ini tuh merupakan kewajiban atau liabilitas. Jadi nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan itu harus sama jumlahnya dengan modal ditambah kewajiban. Nah, sampai sini sudah paham apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Di sini kita bisa lihat aset yang dimiliki perusahaan itu nilainya harus sama dengan modal ditambah kewajiban. Di sini kan si perusahaan punya asetnya itu ada uang kas 500 juta, kendaraan yang nilainya 150 juta, dan laptop yang nilainya 20 juta. Jika kita tambahkan 500 juta ditambah 150 juta ditambah 20 juta adalah 670 juta. Jumlah nilai aset ini harus sama dengan jumlah modal ditambah kewajiban atau modal ditambah hutang-hutang. Tadi kan modal yang disetorkan oleh si pemilik perusahaan 500 juta. Lalu si pemilik juga menyetorkan down payment ke dealer senilai 50 juta. 500 juta ditambah 50 juta, 550 juta. Lalu kita jumlahkan hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang ke dealer senilai 100 juta dan hutang ke CV Elektronika sebesar 20 juta. Jika ditotalkan, modal 550 juta ditambah dengan hutang 120 juta, nilainya sama dengan nilai aset yaitu 670 juta.
Jadi, rumus dari persamaan dasar akuntansi itu yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal atau aset sama dengan liabilitas ditambah equity. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang rumus dari persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur dasar akuntansi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang harta atau aset atau aktiva. Apa sih yang dimaksud dengan harta ini? Atau apa sih yang dimaksud dengan aset? Aset adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya ada gedung, ada kendaraan, ada komputer, laptop. Nah, harta atau aset atau aktiva ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta tak berwujud. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harta lancar? Harta lancar adalah harta yang habis pakai atau yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contoh dari harta lancar adalah uang. Nah, kenapa uang dimasukkan dengan harta lancar? Karena uang termasuk ke dalam harta yang nilai ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya gini, kalau kita punya uang senilai 2 juta, terus kita ingin membeli handphone senilai 2 juta juga. Ketika uang tersebut dibelikan handphone, tentu uang kita sudah habis kan? Tentu uang kita akan habis. Nah, jadi harta atau aset lancar itu adalah harta yang habis pakai atau yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Jadi cepat habis gitu. Kalau misalnya dipakai itu akan habis. Nah, itu yang dimaksud dengan harta lancar. Sedangkan harta tetap atau aset tetap adalah harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti gedung, kendaraan. Gak mungkin kan kalau misalnya kita pakai gedung terus gedungnya habis dalam waktu 1 bulan. Pastinya kan kalau misalnya kita punya gedung itu jangka waktunya lama. Terus kalau misalnya kita beli kendaraan juga itu kan nggak mungkin sampai 1 bulan habis gitu barangnya, enggak kan? Masih ada jangka waktu atau nilai ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Paling kalau misalnya ada kerusakan, ada perbaikan, nah itu yang termasuk ke dalam aset tetap. Jadi aset tetap itu adalah harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau nilai ekonomisnya itu panjang atau lebih dari 1 tahun. Ya contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, ada gedung, ada kendaraan, ada mesin-mesin, itu termasuk ke dalam harta atau aset tetap. Nah, sekarang ada harta atau aset tak berwujud. Apa nih yang dimaksud dengan harta atau aset yang tak berwujud? Jadi, aset tak berwujud adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik. Nah, contohnya itu ada copyright, nama baik perusahaan, terus merek. Ketika sebuah perusahaan itu sudah memiliki merek atau brand yang terkenal, itu bisa dimasukkan ke dalam aset tak berwujud. Nah, yang termasuk ke dalam akun-akun aktiva adalah kas, tanah, bangunan, wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan beban dibayar di muka. Jadi kas itu uang ya, jadi uang yang ada di perusahaan itu masuknya bisa ke kas besar atau ke kas kecil. Jadi kas itu uang gitu. Kalau misalnya tanah ya tanah, itu bangunan juga tahu ya bangunan, wesel tagih. Terus di sini ada piutang usaha. Apa sih yang dimaksud dengan piutang usaha? Jadi si perusahaan ini tuh melakukan penjualan secara kredit gitu kepada si customer. Pendapatan yang belum diterima sepenuhnya oleh perusahaan gitu. Jadi si customer itu bayarnya tuh tidak tunai tapi kredit. Nah, itu yang dinamakan dengan piutang usaha. Jadi si piutang usaha itu pendapatan perusahaan yang belum diterima seluruhnya gitu. Nah, sedangkan perlengkapan dan peralatan itu perbedaannya apa sih? Jadi kalau peralatan itu tuh contohnya kalau misalnya perusahaan konveksi, yang dimaksud dengan peralatan itu tuh mesin jahit, mesin cutting, mesin press, itu maksudnya ke peralatan. Sedangkan perlengkapan itu seperti benang, jarum, kancing,
penggaris. Nah, itu namanya perlengkapan. Jadi bisa dibedakan ya, apa yang dimaksud dengan perlengkapan dan apa yang dimaksud dengan peralatan. Lalu ada beban yang dibayar di muka. Maksudnya beban dibayar di muka ini tuh contohnya seperti apa? Beban dibayar di muka ini tuh contohnya ketika si perusahaan itu menyewa sebuah ruko. Kalau misalnya sewa itu kan biasanya pembayarannya itu harus selama 1 tahun gitu, tidak ada kayak sewa 1 bulan gitu. Jadi sewa yang dibayar oleh si perusahaan itu selama 1 tahun itu kan selalu dibayar di muka gitu. Nah, ini tuh maksudnya ke beban dibayar di muka, karena nantinya beban sewa yang dibebankan di laporan laba rugi setiap bulannya itu diambil dari beban dibayar di muka. Jadi ini tuh nanti tuh akan kaitannya erat dengan jurnal penyesuaian gitu. Lalu kalau misalnya contoh lainnya bisa juga dengan pembayaran gaji. Ketika si perusahaan melakukan pembayaran gaji di awal, artinya gaji karyawan bulan Maret, tetapi sama si perusahaan itu dibayarnya tuh di bulan Februari gitu. Padahal itu gaji karyawan untuk Maret tapi dibayarkan di bulan Februari. Nah, itu masuknya ke dalam beban dibayar di muka. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang utang atau kewajiban atau liabilitas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan utang ini? Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Nah, kewajiban atau utang ini pun dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hutang lancar, yang kedua ada hutang jangka panjang. Nah, yang dimaksud dengan hutang lancar adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya, hutang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, atau wesel bayar. Hutang usaha itu yang sudah kita ketahui ya, perusahaan melakukan kredit mungkin ke supplier. Nah, itu termasuk ke dalam hutang usaha. Biasanya hutang usaha itu ada jangka waktunya atau termin. Biasanya tidak lebih dari 30 hari. Nah, lalu ada pendapatan diterima di muka. Maksudnya gimana sih pendapatan diterima di muka? Contohnya gini, kalau misalnya kita itu atau perusahaan konveksi, ada customer yang akan menjahit. Bajunya kan belum jadi nih, tapi si customer tuh udah bayar duluan meskipun bajunya belum jadi. Nah, itu masuk ke dalam pendapatan diterima di muka. Nah, masuknya ke dalam golongan hutang lancar. Nah, sekarang ada beban yang masih harus dibayar. Apa sih yang dimaksud beban yang masih harus dibayar? Contohnya ketika perusahaan akan atau harus menggaji karyawan di bulan depan gitu. Jadi si karyawannya itu gajinya bulan Maret tetapi dibayarkan di bulan April gitu. Nah, jadi si perusahaan masih punya kewajiban atau beban yang masih harus dibayar berupa gaji karyawan bulan Maret karena si perusahaan membayarkan gajinya itu di bulan April. Nah, itu masuknya ke dalam kewajiban lancar atau hutang lancar. Lalu ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya hutang bank, hutang hipotek. Nah, kalau misalnya hutang jangka panjang ini kan contohnya misalnya si perusahaan pinjam uang ke bank 1 miliar, itu nggak mungkin kan dalam waktu jangka 1 bulan udah bisa dilunasi. Biasanya hutang-hutang yang jangka panjang itu, contohnya hutang ke bank itu memerlukan jangka waktu yang lama atau lebih dari 1 tahun. Modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan. Akun-akun yang mempengaruhi modal. Ada pendapatan, beban, dan prefer. Nah, pendapatan itu adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjual barang atau jasa kepada konsumen. Nah, kalau misalnya pendapatan atau nama lainnya itu omset,
itu meningkat, pasti otomatis menambah modal si perusahaan ya. Jadi si pendapatan itu sifatnya menambah modal. Nah, sedangkan beban yaitu aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Kalau misalnya bebannya tinggi, otomatis bisa mengurangi modal kan. Jadi beban ini sifatnya itu mengurangi modal. Nah, kalau misalnya prive itu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Contohnya kalau misalnya kalian nih sebagai owner dari suatu perusahaan, lalu kalian mengambil uang senilai 10 juta misalnya, saya minta uang 10 juta ke perusahaan, lalu kalian itu pergunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu yang dinamakan dengan prive. Jadi si prive itu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi si owner ya gitu. Jadi ini tuh prive itu dilakukan oleh owner gitu. Dan sifatnya prive ini mengurangi modal. Nah, di sini ada pengelompokan akun. Pengelompokan akun ini dibagi menjadi akun real dan akun nominal. Jadi yang termasuk ke dalam akun real ini adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, aset, kewajiban, dan ekuitas ini tuh dicatatnya dalam neraca atau balance sheet. Sedangkan akun nominal isinya itu yaitu pendapatan dan beban dan dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, sekian dulu ya pembahasan video dari persamaan dasar akuntansi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.